Kiprah Adian Apitupulu yang tak bisa berhenti membela rakyat. Dimanapun berada, yang namanya aktivis sejati harus memberikan manfaat bagi banyak orang. Saat berada di luar sistem pemerintahan, aktivis harus kritis dan siap memberikan masukan, bukan hanya nyonyor sana-sini tak karuan. Intinya aktivis sejati harus hadir membawa solusi dan tindakan nyata buat kebaikan orang banyak, dan tidak cuma sibuk ngebacot atau merengek-rengek menuntut orang lain memperbaiki kondisi. Sebagai satu contoh nyata aktivis sejati yang masih bersuara sampai saat ini adalah Adian Apitupulu. Walaupun sudah tidak lagi berkiprah di jalanan, namun Adian Apitupulu tetaplah aktivis jagoan yang masih bersuara lantang membela rakyat kecil. Contoh terkini kisah perjuangan Adian Apitupulu adalah berkaitan dengan koperasi tambang rakyat di Pongkor. Tentu kisah ini masih segar dalam ingatan kita. Bagaimana Adian Apitupulu mendamprat di Rut PT Antam soal kesejahteraan masyarakat di area tambang Pongkor. Walaupun sudah puluhan tahun PT Antam menambang emas di wilayah Pongkor, namun banyak masyarakat di sekitar tambang tak bisa ikut menikmati hasil buminya. Menurut Adian, PT Antam sangat keterlaluan. Walaupun mereka adalah BUMN yang seharusnya berusaha untuk mensejahterakan rakyat, namun selama ini Antam tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang. Kata Adian, mereka hanya memikirkan perut mereka sendiri. Dalam agenda rapat, seketika Adian Apitupulu mendamprat di Rut PT Antam. Saya tahu betul tentang Pongkor, Pak Dirut. Nggak ada pengusaha lokal lahir dari Pongkor sejak tahun 70-an sampai hari ini. Kalian tidak mengembangkan siapa-siapa di sana. Yang kalian kembangkan perut kalian sendiri kan? Rumah kalian tambah besar. Tapi rakyat di sana, ada tidak pengusaha lokal yang sekarang berasal dari Pongkor yang kemudian masuk dalam pertarungan perebutan proyek-proyek nasional? Gak ada. Karena jika dilihat faktanya, sumbangsih PT Antam pada masyarakat Pongkor sangatlah minim. Sebagai contoh, kontraktornya saja PT Antam mengambil kontraktor dari Jakarta, bukan kontraktor asal Pongkor. Selain tidak adanya sumbangsih bagi masyarakat, warga di sekitar Pongkor pun tak bisa lagi bercocok tanam. Saat masyarakat mencoba ikut menggali tambang, mereka malah diperlakukan sebagai penambang liar. Dan kasus pembakaran 200 rumah di Pongkor juga masih belum terselesaikan. Hal inilah yang membuat Adian Apitupulu geram dan mendamprat habis-habisan di Rut PT Antam. Keinginan Adian Apitupulu BUMN PT Antam bisa bersama-sama mengelola kekayaan alam yang ada di bumi Pongkor. Padahal perusahaan tambang dari negara lain, contohnya seperti PT Timah, mampu bersinergi dengan penambang rakyat di sekitar area tambangnya. Parahnya lagi, sebenarnya koperasi-koperasi rakyat di Pongkor sudah lama mengajukan niat untuk ikut menambang di sana, bermitra dengan Antam. Namun niat tersebut tak pernah ditanggapi oleh PT Antam. Padahal munculnya gagasan tentang koperasi penambang rakyat di Pongkor adalah untuk menanggulangi penambangan liar. Namun belakangan malah ada penambangan liar yang dilindungi oleh oknum-oknum dari PT Antam, atau bahkan diberi penghargaan oleh Antam. Sedangkan koperasi rakyat justru dihalang-halangi. Kalau ini adalah anggota DPR lain, urusannya mungkin akan selesai dengan basa-basi dan pura-pura marah, diikuti penyelesaian di bawah meja ala DPR. Namun kali ini lawan mereka adalah Adian Apitupulu, anggota DPR yang juga sebagai aktivis sejati. Adian tidak cuma berlagak mendamprat mereka di ruang rapat dengan harapan dibagi proyek, lantas mendadak bisu setelah dapat jatah dari BUMN. Adian tidak cuma ngebacot merengek panjang ini itu di Facebook, Twitter atau Instagram, macam badut-badut SJW. Dalam rapat setelahnya dengan Antam, Adian terus mengejar isu tersebut, menagih janji realisasinya.
Dan sebagai aktivis sejati, Adian bergerak berbuat sesuatu untuk memecahkan masalah. Adian Napitupulu tahu bahwa kerjasama BUMN dengan koperasi itu sesuai dengan undang-undang, dan di tangannya Adian juga sudah kantongi persetujuan Presiden, Kementerian BUMN dan Kementerian SDM. Bermodalkan semua itu, minggu lalu Adian Napitupulu terjun langsung ke PT Antam di Pongkor dan juga Koperasi Produsen Gunung Emas Pongkor. Adian menagih janji Antam. Adian juga mendorong terwujudnya persetujuan kerjasama antara Antam dengan Koperasi Penambang di Pongkor. Setelah lama tertunda, perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani juga, dan harapan penambang rakyat di Pongkor akhirnya bisa terwujud. Dengan begitu, para penambang rakyat di Pongkor tak perlu lagi mencari penghidupan dalam ketakutan saat menambang. Mereka tak perlu lagi khawatir diperlakukan sebagai penambang ilegal ataupun ditangkapi penegak hukum. Penambangan yang mereka lakukan sekarang adalah sah selama mereka bernaung di bawah koperasi. Koperasi akan membeli hasil tambang mereka, dan Antam akan membeli hasil tambang tersebut dari koperasi. Tak akan ada lagi penambangan ilegal, yang ada hanyalah penambang rakyat yang bermitra dengan PT Antam. Tak akan ada lagi pasar gelap yang menjual emas hasil penambangan ilegal. Kenapa? Karena sekarang semua hasil produksi tambang rakyat hanya akan disalurkan ke Antam melalui koperasi. Dengan begini semua pihak diuntungkan berkat kerja keras aktivis sejati Adian Napitupulu.